Romo, Frater, Suster, Bapak, Ibu, orang tua, siswa SMP Katolik Angelus Kustos Surabaya, dan peserta webinar yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Selamat pagi Pak Jujun. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar pada hari ini, menyikapi situasi yang ada akibat pandemi COVID-19 yang kita rasakan dampaknya. Kami, keluarga besar SMP Katolik Angelus Kustos Surabaya, memandang perlu untuk mengadakan webinar. Webinar kita pada hari ini mengambil tema manajemen stres dalam mendampingi belajar anak di era new normal. Untuk mengawali webinar hari ini, kita buka dengan doa agar kegiatan kita bisa berjalan lancar dan diberkati Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Bapak Triduo Yunani SS MPhil. Kepada Bapak Triduo Yunani SS MPhil dipersilakan. Saudara dan saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyatukan hati untuk berdoa. Saya memimpin dengan cara Katolik. Untuk Bapak Ibu yang bukan Katolik, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Suatu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, berpakan dengan terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang tersimpan dalam hati, mengapa aku tak terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia, Untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama dengan Bunda Maria Perawan Tersuci, Bunda Hati Kudus, Bunda Gereja, penolong setia umat beriman. Kami mengucap syukur kepadamu karena kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik hati, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Limpah terima kasih atas hari yang baru, atas nafas kehidupan serta rahmat kesehatan. Bapa di surga, berkatilah kegiatan webinar pada pagi hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berkatilah seluruh narasumber, beserta moderator, juga seluruh peserta, para orang tua yang terkasih. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat dalam kehidupan ini, terutama untuk kami, para orang tua, yang akan mendampingi anak-anak kami dalam meniti masa depannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Angelus Kustos, lindungilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Tridu Yunani SSMphil yang sudah membuka webinar kita pada pagi hari ini dengan doa. Romo, Frater, Suster, Bapak dan Ibu yang terkasih, acara webinar hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Sylvia Kurniawati Ngunde MSI. Dengan kurikulum vitae yang akan dibacakan oleh Ibu Bernadetta Devi Natalia SPD. Kepada Ibu Bernadette Devi Natalia SPD dipersilakan. Terima kasih Pak Jujun. Selamat pagi, Frater, Bapak Ibu terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, juga wali kelas, Bapak Ibu guru, dan anak-anak terkasih dimanapun berada. Dengan ini akan saya bacakan kurikulum dari Ibu narator kami pada pagi hari ini. Adapun kurikulum vitae dari Ibu moderator kita adalah Ibu Sylvia Kurniawati Ngunde MSI, lahir di Surabaya 6 April tahun 1970, pendidikan adalah S1 Antropologi dari UNER, S2 2 kali dari Antropologi UI, dan S2 Science Psikologi UNER. Beliau pada saat ini profesinya adalah sebagai dosen di Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala sejak tahun 1998. Itu adalah kurikulum vitae dari Ibu moderator. Untuk berikutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu narator, Ibu Sylvie, untuk memandu acara pada pagi hari ini. Akhir kata kami berdua, saya Ibu Devi. Saya Jujun Agustio. Kami mohon diri dan kami akan menyerahkan seluruh acara kami kepada Ibu narator dan Ibu moderator pada pagi hari ini. Selamat pagi. Mengikuti webinar pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Selamat pagi, Frater. Selamat Flori pagi. ya ini panggilannya. Kemudian selamat pagi Ibu Desi. Selamat pagi. Bu Selamat Sylvie. pagi para ibu, bapak yang saya kasihi.
para ibu bapak guru, para orang tua murid yang hebat, adik-adik di SMPK Santo Angelus Kustos. Ya, sip, mantap. Perkenalkan, saya akan membacakan kurikulum vitae dari kepala sekolah kita terkasih. Mantap, Frater Vincentius nih panggilannya Frater Flori. Mungkin bisa ditayangkan kurikulum vitae-nya. Sesama NTT nih ya, Frater ya kita ini ya. Ini saya menggunakan busana khas dari Manggarai yang namanya songke. Songke. Frater Flori, namanya adalah Frater MM ini. Maria. Oh Maria, cocok, pas. Ini pas bulan Maria juga, toh. Sip, mantap. Frater Maria Florianus, Bunda Hati Kudus, Sarjana Sains. Lahirnya di Keva Menanu, NTT 6 Juni 1974. Tetangganya Kabupaten Manggarai, asal songke kami. Kemudian profesi adalah Kepala SMK Anglo Kustos 1 Surabaya. Selanjutnya akan saya bacakan. Tepatnya saya kenalkan moderator kita yang cantik hebat, punya jam terbang cukup tinggi di bidang psikologi, yaitu Ibu Desi. Bisa minta tolong ditayangkan. Ibu Desi Prawita Sari Puguh ini adalah teman baik saya mulai tahun 2019. 2011. Ya, 2011 kan. 2011. Psikolog di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Kemudian Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. S1-nya Fakultas Psikologi, tetangganya dari fakultas saya ya, FISIP UNER, sama-sama alumni UNER. Lulus tahun 96 dan teman kuliah, teman dekat, teman curcol juga, curhat. S2-nya Magister Psikologi, peminatan bidang komunitas dan pembangunan. Lulusnya tahun 2015. Untuk tidak berpanjang kata, mungkin saya persilahkan Frater Flori untuk memberikan, ini adalah fondasi kita ya, pengantar misi dan visi dari sekolah ini. Silahkan Frater. Baik, terima kasih Bu Silvi. Selamat pagi para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, terkhusus Bapak Ibu orang tua, wali murid SMPK Angelus Kustos Surabaya. Dan yang kami kasih dan kami hormati Ibu Desi sebagai narasumber utama kita pada webinar kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh di keluarga besar SMP Angelus Kustos Surabaya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu terkasih, kita berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga besar. Kita mencoba untuk berbagi pengalaman suka dan duka tentang bagaimana kita menata dan memanage proses dan dinamika pendampingan anak-anak kita dalam situasi yang boleh dikatakan amat sulit saat ini akibat terpaan COVID-19 yang sejak Maret 2020 sampai hari ini kita masih terbelenggu dengan situasi ini, dan kiranya kita bisa saling berbagi pengalaman suka dan duka dengan narasumber kita untuk bagaimana kita melihat peluang-peluang positif di balik kesulitan-kesulitan yang ada untuk tetap terus berproses dalam pendampingan anak-anak kita dalam menata dan menatap masa depan mereka masing-masing. Pertama-tama perlu Frater sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah menyediakan semuanya ini, sehingga pada pagi hari yang indah ini kita boleh menyelenggarakan kegiatan webinar ini. Tentu semuanya ini karena berkat penyelenggaraan kasih Tuhan bagi kita semua. Pertama-tama yang perlu kami sampaikan bahwa bertitik tolak dari spiritualitas para frater Bunda Hati Kudus yang merupakan lokomotif utama dalam karya pendidikan, karya kerasulan pendidikan, di mana sekolah-sekolah para frater Bunda Hati Kudus ini
berada di bawah naungan Yayasan Mardiwiyata yang berpusat di Malang. Nah, salah satu spirit yang dimiliki oleh Kongregasi Frater Bunda Hati Kudus adalah spiritualitas hati. Spiritualitas hati inilah yang mendasari seluruh karya perutusan kongregasi, terkhusus dunia pendidikan ini. Maka dengan demikian mengalir dari spiritualitas hati itu, kemudian itu diimplementasikan di masing-masing unit karya. Kalau di SMP Angelus Kustos Surabaya ini dikenal dengan motonya atau dengan spiritualitasnya adalah spiritualitas hati yang terawas atau selalu waspada. Nah, itu Ya, perlu itu jadi digarisbawahi. ini mungkin kami bertitik Betul. tolak dari pengalaman atau spiritualitas ini. Itu yang mendorong kami untuk bagaimana kita meramu acara webinar kita hari ini untuk menanggapi atau sedikit memberikan solusi atau obat penenang bagi kita semua yang sedang galau dalam menghadapi terpaan COVID-19 ini. Dalam rangka proses pendampingan anak-anak kita yang selama ini sejak bulan Maret proses pendidikan kita berlangsung secara online atau PJJ yang istilahnya pembelajaran jarak jauh. Dan ini tentu entah kita sadari atau tidak, COVID-19 ini telah menimbulkan begitu banyak kecemasan dan kegelisahan bagi kita semua, apalagi bagi para siswa dan juga bagi para orang tua peserta didik. Dan ini yang mendorong kami menjadi suatu keprihatinan kami untuk bagaimana kita memberikan solusi-solusi sederhana. Memberikan penguatan-penguatan baik secara spirit maupun secara mental dan sebagainya, agar situasi sulit ini tidak membuat kita semakin terpuruk, tapi justru kita melihat peluang-peluang positif atau kekuatan-kekuatan yang ada untuk kita daya gunakan untuk bagaimana kita mengembangkan diri. Terutama bagi Bapak, Ibu, para orang tua wali murid dalam proses pendampingan anak kita di rumah. Yang kedua, kita bertitik tolak dari pengalaman kami di mana proses pembelajaran jarak jauh selama ini, tentu pihak sekolah kami sudah mengupayakan berbagai macam cara untuk bagaimana kita menjembatani proses pembelajaran jarak jauh ini untuk bisa memberikan rasa nyaman dan rasa optimisme bagi orang tua maupun bagi peserta didik. Namun di satu sisi kami juga menyadari bahwa segala usaha yang kami lakukan tentu belum sempurna. Di sana sini masih ada kekurangan, ada jatuh dan bangun, ada keluhan ini dan itu dan sebagainya. Dan justru itu yang membantu kami untuk terus berkreasi dan juga berinovasi untuk tetap proaktif menanggapi situasi-situasi yang terjadi dan kita mencoba untuk memberikan solusi-solusi sederhana. Dan salah satu langkah konkret dengan hari ini kita mengadakan webinar dengan tema manajemen stres dalam pendampingan belajar anak-anak di era new normal ini. Dan bagi kami mungkin tema ini cukup mengena atau cukup relevan untuk menjawab kecemasan-kecemasan dan juga kegelisahan kita semua, terutama bagi para orang tua wali murid SMP Angelus Kustos Surabaya. Yang kedua, yang melatar belakangi kegiatan ini juga, ini dalam rangka menyongsong ulang tahun SMP Angelus Kustos 2 yang ke-72 yang akan jatuh pada tanggal 2 Oktober tahun 2020. Jadi mengingat usia 72 tahun ini juga bukan usia yang singkat, maka mungkin ini salah satu kado yang bisa kami berikan bagi para orang tua murid, karena selama ini spirit yang kami bangun adalah relasi kami dengan para orang tua murid itu bukan relasi bisnis. Betul. Tetapi relasi yang kami bangun selama ini adalah relasi kekeluargaan, persaudaraan. Karena apa? Kami menempatkan orang tua wali murid sebagai orang tua pertama dan utama. Dan kami Bapak Ibu guru pegawai maupun Yayasan Mardiwiyata, kami menempatkan diri sebagai orang tua kedua bagi anak-anak didik yang dipercayakan oleh Tuhan lewat para orang tua kepada kami. Nah, relasi persaudaraan, relasi kekeluargaan inilah yang menjadi fondasi kami dalam karya pelayanan kami di bidang pendidikan dengan mengalir tadi spiritualitas hati tadi. Maka sebagai kado terindah menyongsong ulang tahun ke-72 SMP Angelus Kustos Surabaya ini, maka
kita mengadakan webinar ini sebagai sebuah komunikasi yang bersifat integral antara kedua belah orang tua, baik orang tua pertama dan utama maupun dengan kami sebagai orang tua kedua bagi para peserta didik yang kami cintai. Itu dan kiranya itulah yang melatar belakangi selain COVID-19 dan juga itulah menyongsong ulang tahun ke-72 ini, Bu Silvi. Maka dengan demikian perlu kami tegaskan bahwa sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu untuk terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, terampil, kompetitif, unggul dalam iptek, berkepribadian, dan juga beriman mendalam yang dijiwa oleh semangat hati yang terawas. Dan semoga lewat webinar kita hari ini dapat membantu kita semua, baik kami sebagai orang tua kedua maupun Bapak Ibu wali murid sebagai orang tua pertama dan utama, mungkin dengan bantuan dari narasumber utama kita Ibu Desi nanti bisa memberikan penguatan-penguatan bagi kami untuk bagaimana kami tetap bersemangat, optimis, tetap berkreasi, berinovasi dalam proses pendampingan anak-anak didik yang dipercayakan Tuhan bagi kami, apapun situasi dan kondisinya hari ini dan ke depan. Karena kami yakin sebagaimana lagu pengantar tadi, bahwa Allah tidak pernah membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa izin dan tanpa penyelenggaraan Dia. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa kalau Allah memberi ujian, pasti Dia juga akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi kita. Itu yang harus kita yakini dan kita imani. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, Bu Silvi, sebagai pengantar awal. Kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Ibu Desi sebagai narasumber utama kita di bawah panduan dari Bu Silvi sebagai moderator. Mari kita berdiskusi, kita saling berbagi pengalaman di antara kita berkaitan dengan tema kita yang kita angkat hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Silvi. Ya, jadi sangat jelas lugas ya, Frater ya, bahwa sekolah ini adalah sebuah rumah. Bukan hanya lembaga pendidikan, bukan hanya tempat untuk menimba pengetahuan ilmu, apalagi seperti tadi digarisbawahi oleh Frater, bukan juga sebagai lembaga bisnis, tetapi sebagai rumah. Rumah itu kalau bahasa Inggrisnya home, bukan house, bukan bangunan. Dan rumah ini juga dibangun oleh spirit yang sangat-sangat, saya pikir yang fundamental itu adalah misinya ya. Tadi yang dijelaskan itu adalah misinya Frater Flory ya. Maksudnya visi misinya sekolah Angelus Custos ini. Dan ini yang menjiwai semua elemen dari para guru maupun karyawan tenaga non-edukasi dan yang harusnya juga dipahami oleh anak-anak dan orang tua ya, karena kita bermitra. Oke, untuk selanjutnya silakan Ibu Desi memaparkan materinya. Sebetulnya ini kok materinya menyeramkan ya, kok ada manajemen stres ini. Aduh, stres itu ternyata perlu di manajemen ya, Bu Desi ya. Silakan. Selamat pagi, Frater. Selamat pagi, Bapak Ibu guru di Angelus Custos. Selamat pagi, Bu Silvi ya. Sungguh saya sangat terhormat ya. Saya mendapatkan kehormatan yang sangat besar ini bisa hadir di sini. Mudah-mudahan saya bisa untuk menyampaikan materi manajemen stres ini dengan baik. Frater, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Angelus Custos. Semoga selalu jaya, sukses selama-lamanya. Ininya apa namanya? Penayangan materi. Ya. Nah, baik, Frater, Bu Silvi, mohon izin saya akan menyampaikan tentang new normal, gaya hidup baru dalam masa pandemi COVID-19 ya. Jadi, Bapak Ibu, perkataan new normal ini, Frater ya, mengandung kata-kata bahwa ada sesuatu yang baru di mana kita harus melakukan adaptasi. Nah, proses adaptasi itu bukan sesuatu yang mudah. Selama ini kita hidup dengan tata cara yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tiba-tiba harus berubah. Tiba-tiba harus harus mempelajari sesuatu yang baru. Definisi new normal sendiri menurut pemerintah Indonesia adalah apa ini? Tatanan baru, tatanan
Tatanan baru untuk beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19. Iya, baik. Bu Sylvi, Frater, sekarang kita tidak usah bicara tentang COVID dulu. Kita bicara kita bicara tentang perubahan, revolusi industri. Pada awalnya manusia mencari nafkah dengan cara bertani, dengan cara berburu, dengan cara memanfaatkan sumber daya alam. Ternyata setelah penemuan James Watt tentang mesin uap dan juga penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison, terjadilah suatu perubahan besar-besaran dalam gaya hidup, di mana orang menjadi terpikat atau terpukau pada industri, dan otomatis pekerjaan-pekerjaan lama, pekerjaan seperti berburu, seperti bercocok tanam itu menjadi pekerjaan yang kalau kita sekarang ngomongnya apa, level 2 gitu apa, Ya. KW2 gitu ya, KW1 atau KW2 gitu ya, kalau ini jadi industri. Dan itu tentu saja revolusi itu mencetak orang-orang dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Keterampilan lama seperti keterampilan berkebun, keterampilan bertani itu mulai ditinggalkan. Jadi ada kastanya gitu ya. ya. Kemudian ada perubahan. Kalau tadinya orang yang paling hebat itu adalah pemilik tanah, ternyata bukan. Ternyata sekarang inventor yang hebat pada waktu itu kan. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya transportasi. Dulu waktu saya SD mungkin bareng sama Bu Sylvi SD, kita kemana-mana naik bemo gitu ya. Sekarang nggak ada bemo, itu ganti Gojek. Terus kemudian dulu becak itu dikayuh sama tenaga manusia. Sekarang becak sudah jadi becak motor. Bentor. Nah, helm itu saya ingat pada waktu kita SD kalau nggak salah Bu Sylvi ya, itu kita dulu pakai helm itu ogah-ogahan banget, pusing, rasanya berat gitu ya di kepala. Nah, sekarang helm sudah merupakan salah satu gaya hidup. Kebutuhan hidup. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang saat ini penggunaan masker ya. Ini karena kita tidak saling mendekat ya, kita ada jarak ya. Jadi kita nggak pakai masker ya. Karena kita tidak saling bercakap-cakap satu sama lain. Tapi masker ini sudah menjadi suatu gaya hidup, sama dengan helm, gaya hidup untuk penyelamatan. Itulah namanya revolusi. Jadi perubahan yang sangat cepat terjadi. Next. Nah, ini juga telekomunikasi. Mungkin Bapak Ibu di rumah paling hafal ya, dari pertama itu yang dibangga-banggakan adalah Nokia. Orang kalau punya Nokia itu top banget gitu ya. Ternyata akhirnya Nokia tidak ada apa-apanya. Beralih ke BlackBerry. Kemudian sekarang BlackBerry hancur, bangkrut. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan smartphone seperti saat ini, yang sekarang juga menjadi penunjang bagi kita bekerja dan juga anak-anak kita belajar. Jadi di sini Bapak Ibu gambaran atau image tentang perubahan itu. Perubahan itu selalu kita temui sehari-hari gitu. Jadi ketika sekarang ini eranya berubah, sekolah menjadi harus di rumah dengan menggunakan tata cara tertentu. Penugasan dilakukan di rumah dengan didampingi Bapak Ibu. Lebih banyak didampingin Bapak Ibu dibandingkan dengan Bapak Ibu guru gitu ya. Itu semuanya itu sebetulnya sesuatu yang sudah sering terjadi ya di dalam dunia ini. Dunia ini kan bulat, bukan begitu Frater ya? Bulat berarti dunia akan terus berubah, beredar menurut sumbunya begitu ya. Jadi ini ada revolusi ya, tahun pertama revolusi 1 atau 1.0, kemudian 2.0, sekarang 4.0, di mana kita harus mengkreasikan diri, harus berpikir kreatif agar bisa memanfaatkan segala macam bentuk teknologi, terutama teknologi komunikasi. Next. Baik. Nah, Bapak Ibu semua, apa pengaruh pandemi dalam pendidikan? Sistem pembelajaran yang dilakukan tatap muka secara langsung tidak dilakukan secara langsung, tapi dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh, PSBB ya, Frater ya? PJJ. Iya, betul. Terus kemudian dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini peserta didik
tidak diharuskan untuk datang ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran, tapi pembelajaran dilakukan melalui aplikasi, begitu ya, Bu Sylvia? Ya? Aplikasi misalnya seperti Google Meet, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, televisi, media sosial, WhatsApp. Sarana tersebut dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Nah, saya lihat di sekolah Angelus Kustos ini sudah optimal begitu Frater ya, memanfaatkan semua jenis sistem teknologi komunikasi karena pembelajaran dilakukan lewat Google Meet. Selain itu di sekolah Angelus Kustos ini Frater juga memastikan bahwa setiap anak bisa mengakses pelajaran yang diberikan. Bukan hanya itu, guru-guru juga mendesain, melakukan sesuatu yang baru, mendesain suatu sistem pembelajaran, suatu tema, suatu topik dengan menggunakan teknologi komunikasi, baik itu melalui video, pembuatan video, atau melalui PowerPoint seperti ini, gitu kan. Ini adalah terobosan, gitu, Frater ya. Saya rasa terobosan dari sekolah untuk bisa memaksimalkan pendidikan di era perubahan ini. Artinya ini kurang lebihnya adalah perubahan itu menuntut suatu kreativitas. Ya, kreativitas itu dihasilkan dari mana? Dari rasa stres. Stres itu adalah rasa ketidakpuasan. Rasa ketidakpuasan, kok gini sih? Kok seperti ini sih? Gimana sih kok anakku? Jadi gampangnya tuh stres tuh gimana sih Bu Desi? Jadi begini Bu Sylvie. Stres itu pusing kepala, perut sakit, atau gimana itu? Itu gejalanya memang begitu. Tapi gitu. aslinya stres itu apa? Stres itu adalah jawaban kita terhadap perubahan. Next lagi. Nah, di mana biasanya kita sudah terbiasa, kita sekolah itu masuk jam 7, pulang jam 12, ada ekstrakurikuler, minggu ada misalnya ke gereja, habis itu melakukan ekstrakurikuler di sekolah. Sekarang itu semua tidak bisa lagi. Tentunya perubahan itu menimbulkan reaksi. Reaksi itu bisa panik, bisa cemas, bisa khawatir, maksudnya nanti gimana ya, bagaimana. Nah, bisa juga marah. Apabila gini, ada suatu hal, ada dua hal ini semuanya sama-sama dibutuhkan. Artinya, misalnya saya sebagai seorang ibu, saya bekerja, ternyata anak saya bilang, "Mah, ini aku harus belajar ini atau harus minta didampingi, sementara itu jam kerja." Nah, itu ya konflik konflik semua dua hal yang diinginkan itu sama-sama harus dilakukan saat itu juga, tapi nggak bisa. Nah, itu menimbulkan konflik. Itulah yang memicu kemarahan gitu, Brother. Tapi kemarahan itu adalah hal yang sangat wajar, gitu. Hal yang sangat wajar. Sekarang jadi marah itu wajar ya? Dalam situasi seperti itu, dalam situasi perubahan. Jadi perubahan selalu menimbulkan emosi. Jadi kalau Frater Flori nanti marah-marah terus sama kolega para guru gitu, jadi ini juga bentuk stres atau itu adalah kewajaran? Gini, kalau misalnya itu ada suatu perubahan, misalnya seperti Frater harus memimpin bagaimana caranya bisa melakukan pembelajaran secara online dengan baik, memastikan kalau misalnya semua anak bisa ikut di pembelajaran secara online itu, tentu saja pasti Frater bisa pusing kepala, bisa sakit perut, bisa juga marah-marah. Itu sesuatu yang sangat wajar karena itu adalah reaksi tubuh terhadap perubahan. Nah, tapi Bu Sylvie, orang itu harus menyadari, gitu, harus menyadari bahwa ini adalah suatu reaksi. Reaksi terhadap apa? Reaksi terhadap perubahan yang kemudian harus dikelola dengan baik. Nah, jadi seperti itu. Stres adalah reaksi fisiologis atau psikologis yang dialami tubuh ketika seseorang sedang mempersepsikan sesuatu hal menekan dirinya. Kan gimana?
Kayak sekarang saya punya tetangga saya itu terus terang aja ya, tetangga saya itu adalah juragan ayam gitu ya. Suatu ketika itu ayamnya itu banyak sekali ya, itu enggak karu-karuan. Karena apa? Karena dia bilang dia harus mendampingi putrinya yang belajar secara online itu daring gitu Jadi ya. kalau misalnya nih Bu Desi, ada anaknya Frater nih. Anaknya Frater ini ada sekitar 600 ya. 530. Nah, itu kan 530. anaknya semua. Kemudian Iya. anaknya Frater ini, saya biasa katakan kepada mahasiswa kami ini juga anak gitu ya. Karena kita kan orang tua juga. Nah, kemudian anaknya Frater ini marah-marah terus, disuruh belajar tidak mau, marah. Orang tuanya juga marah. Jadi ini normal atau tidak normal gitu aja, Bu? Anaknya. Dalam Penjelasannya gini, ini. dalam perubahan situasi, semua hal yang tidak normal itu bisa dianggap sebagai hal yang normal. Dalam perubahan situasi itu bisa jadi misalnya ada bencana. Nah, COVID ini kan juga bagian dari bencana. Jadi marah-marah kita anggap sesuatu yang normal. Artinya jangan dikonter, marah, Bu Silvi marah, saya marah. Jadinya gimana? Jadinya gunungnya meletus, lehernya kemana-mana dan membuat kerusakan di mana-mana. Kita harus sadari, stres itu selalu menimbulkan kemarahan, ya. Tapi stres juga menimbulkan perubahan ya, karena kemarin alarm ya. Alarm itu memicu adanya hormon stres yang namanya kortisol. Hormon stres itu akan menyebabkan orang emosinya menjadi berfluktuasi, menjadi suka marah, menjadi panik dan mudah lelah. Nah, gitu. Nah, untuk itu kenapa pada masa pandemi ini, masa yang enggak karu-karuan ini, yang pertama diperhatikan adalah bagaimana kita mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Begitu Frater ya, non sewu, karena setiap perubahan kan menimbulkan munculnya atau aktivasi dari hormon stres itu. Hormon stres itu membuat tubuh berubah Jadi menjadi suka makanan marah. itu juga bisa memicu stres ya? Enggak, maksudnya menekan malahan. Jadi gini, dengan gizi yang bagus, ya, dengan gizi yang baik, maka stres itu bisa bisa segera diresolusi begitu Bu Silvi. Jadi artinya nggak lama-lama. Kalau ada anaknya Frater yang stres, Ya. mendingan dikasih coklat terus. Baik, mari kita lihat begini. Kurva stresnya ya. Ya, kalau hijau itu stresnya low. Ya kan? Okay. Tapi ketika ada perubahan situasi, perubahan waktu, perubahan lain-lainnya, ada masuk ke tanda kuning, bahkan oranye, bahkan bisa jadi merah. Kenapa? Misalnya begini. Dari sisi orang tua harus bekerja, harus mencari uang, atau bisnisnya sepi, misalnya seperti itu, harus di-compare dengan yang lain, sehingga bisa jadi bisnis enggak di rumah. Anak di rumah butuh dampingan dari orang tua. Nah, kejadian seperti itu kan kejadian perubahan, itu kan memicu stres ya. Tapi kita harus aware, kita harus sadar bahwa stres ini alami, stres ini adalah jawaban tubuh terhadap perubahan. Makanya kita bisa menekan dengan cara satu, pola makanan yang baik, dua, mindset berpikirnya kita ubah begitu. Coba mindset next. itu apa sih, Bu? Cara berpikir kita. Jadi kita mengembangkan seluruh potensi kita sehingga kita bisa menghadapi hal ini. Jangan lupa bahwa Einstein mengatakan potensi yang kita lakukan. Einstein itu siapa ya, Bu? Albert Einstein. Ya gitu ya Pak Frater ya. Albert Einstein itu siapa, Bu? Siapa tadi? Seorang ahli ya, seorang jenius ahli fisika ya. Ahli fisika. Dia mengatakan bahwa dari seluruh potensi kita yang kita gunakan itu kurang lebih yang digunakan oleh manusia itu hanya 30%, Frater. 70% itu masih menjadi suatu potensi yang akan muncul ketika kita menghadapi suatu ancaman dengan kata lain stres itu tadi, gitu kan? Ketika kita merasa ada yang mengancam, ekonomi jadi berubah, gaya hidup berubah, gaya hidup anak berubah, harus difasilitasi masing-masing, maka akan ada suatu usaha untuk mengatasinya. Itulah kreativitas. Pada saat itulah potensi kita
yang 70% itu akan keluar. Seperti tadi Frater katakan, Allah tidak akan memberikan sesuatu hal kalau Allah tidak yakin kita mampu mengatasinya. Artinya setiap situasi ini akan mampu kita atasi. Perubahan ini akan menjadi perubahan yang bisa kita terima dengan baik gitu. Next. Nah ini ya ada gejala-gejala stresnya misalnya kayak sering lupa, kesulitan mengingat, sulit fokus, sulit konsentrasi ya karena banyaknya segala macam yang dipikir gitu. Akhirnya kecemasan meningkat. Terutama juga anak-anak yang masuk SMP mungkin ya saya rasa sama seperti anak saya juga ya. SMP ini waktu senang-senangnya anak ya. Kalau di dalam Maksudnya senang-senangnya itu gimana Bu Desi? gini, jadi kan lulus SD ya. Jadi anak itu sudah punya pencapaian gitu. Artinya dia dipenuhi dengan gelora, dengan semangat untuk memberikan apa? Untuk melakukan hal-hal yang nanti akan jadi pencapaian-pencapaian baru. Betul. Ternyata nggak boleh sekolah gitu ya. Nah, di sini orang tua harus ikut mendampingi dalam arti mendampingi jiwanya gitu. Tetap memberikan keterampilan yang dibutuhkan oleh anak. Kalau memang ada yang pengusaha restoran, ayolah libatkan anak untuk ikut masak atau manajemen dapur. Kalau memang pengusaha apapun, ayolah dilibatkan anak. Karena anak ini pada tahap apa itu? Kalau Erikson bilang itu tahapnya adalah tahap perkembangan Erikson itu identity versus role confusion. Jadi remaja awal ya. Remaja awal itu waktunya membangun suatu identitas, Betul. suatu karakter diri. Nah, kalau tidak ketemu identitasnya, maka dia akan kebingungan. Kalau kebingungan, dia akan mudah terseret pada arus misalnya seperti kenakalan remaja, narkotika dan lain-lain. Karena itu semua adalah alat yang dia pikir bisa untuk mencapai identitasnya itu, gitu ya. Itu yang perlu dipahami oleh orang tua. Next. Nah, kenali gejala stres, dampak stres. Next lagi, Bu. Nah, ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada Bapak Ibu merasakan ketegangan otot, terus merasakan sesak, merasakan jantung bekerja lebih keras, tidak sekeras biasanya dan lain-lain, atau seperti itu, ya itu sebaiknya dikenali sebagai suatu gejala stres gitu ya. Jadi kita perlu memberikan asupan. Ya, kalau saya sih setuju asupan nutrisi dan olahraga, terutama seperti itu. Jika gejala berlanjut, hubungi dokter. Nah, itu pesan sponsornya itu. Ya kan, belum tentu, tapi biasanya kalau orang sedang bingung, nggak punya uang, bingung, pasti sesek, pasti seperti tadi, kepalanya sakit dan lain-lain. Nah, itu adalah gejala stres. Next. Dan menyebabkan kesehatan terganggu, fungsi tubuh menjadi buruk, dan lain-lain. Tapi, next. Apakah stres itu baik atau buruk? Apakah stres itu baik atau buruk? Nah, kita bisa melihat dengan kacamata yang kita pakai gitu ya, kacamata Tuhan begitu ya. Jadi artinya kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu adalah kebaikan bagi kita. Yang diberikan kepada kita apapun itu, meskipun itu sesuatu hal yang mengganggu, tapi itu akan menjadi suatu kebaikan. Artinya orang akan menjadi lebih kuat, lebih paham, lebih mengerti, lebih memahami, empatinya lebih timbul. Kreatif. Itu pada lebih kreatif juga Robo ya. Itu adalah buah dari segala kesulitan yang kita alami gitu. Tapi kalau kita selalu mengatakan semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga kita saya rasa itu tidak ada gunanya gitu loh. Iya, itu meratapin ya, saya setuju begitu sih Rama ya. Jadi segala sesuatu yang kita berikan kita dapatkan dari Tuhan itu, kita harus memaknai itu adalah sesuatu yang baik untuk kita, sesuatu yang pas untuk kita. Kan tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pas ya, karena beliaunya ini kan maha mengetahui umatnya gitu ya. Jadi apapun yang menimpa kita itu adalah sesuatu yang sudah sangat pas gitu. Dan di situ ada resiliensi, ada kekuatan bagi kita untuk menerobos, untuk memahami bahwa kita punya kemampuan yang lain ternyata gitu ya. Itu semua adalah berkah Tuhan ya. Jadi Tuhan itu kalau sudah membukakan mata orang itu kan akhirnya orang akan memahami yang jelas ya. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ingin saya katakan dalam waktu 2 menit saja. Selain
menyebalkan dan menjengkelkan, tapi stres itu bisa menimbulkan munculnya suatu hormon yang namanya oksitosin. Hormon oksitosin adalah hormon yang memperkuat jantung. Jantung adalah sumber empati pada diri kita. Ketika jantung kita kuat, kita akan bisa memberi lebih banyak. Kita akan bisa menyayangi lebih banyak. Gitu. Ketika orang hamil dan melahirkan, maka jantungnya berdebar keras. Pada saat itu hormon oksitosinnya mengalir dengan deras, dan itu membuat seorang ibu mencintai dan melindungi anaknya. Ya, jadi itulah fungsi stres yang kita lupakan. Bila kita stres sepertinya kita mangkal, jengkel. Jadi kok seperti ini keadaannya kok enggak selesai-selesai. Tapi di samping itu ada sesuatu hal yang akan memperkuat kita, memperkuat fisik dan mental kita, memperkuat jantung dan meninggikan kasih sayang kita. Dengan anak itu melakukan pembelajaran jarak jauh, tentunya pasti akan ada lebih banyak waktu untuk berkumpul bersama orang tua. Dengan itu orang tua bisa memberikan suatu ilmu, suatu warisan berupa tradisi. Apa yang orang tua bisa itu bisa diajarkan ke anak gitu. Nilai-nilai keutamaan itu bisa. Iya, jadi yakinlah bahwa ini semua pasti akan memberikan hasil yang baik. Karena kalau semuanya itu sudah diketahui oleh Tuhan, diokekan oleh Tuhan, pastilah itu akan membawa dampak yang baik bagi manusia. Sekarang kita lihat ke luar, kita lihat langit semakin biru, polusi semakin sedikit, tentu saja itu akan menyehatkan tubuh kita. Sekarang semakin banyak orang yang bersepeda, nggak panas lagi. Itu semua ya kurang lebihnya akibat dari pandemi seperti itu, akibat dari pembatasan kita gitu. Next. Nah, ini yang namanya coping ya, coping itu artinya apa ya Bu Sylvie, coping itu ya? Coping itu adalah bagian dari cara kita mengelola Stres ya. ya. Coping itu. Jadi istilahnya kepandaian yang Tuhan memberikan kepada kita untuk bisa mengelola. Siap ya. Jadi itu semua untuk meminimalisir dampak stres tersebut. Ya, next. Oke, mungkin ini kurang sedikit ya waktunya. Jadi ada dua hal, kombatif, menyerang stres itu, atau preventif. Next. Preventif itu artinya kalau kombatif itu tadi itu begini Bu Desi. Tadi kan Bu Desi juga menjelaskan bahwa ada stres itu yang sifatnya positif ya, untuk menimbulkan kreativitas. Nah, kemudian ini kita tarik lagi ke anak-anak, karena ini kan anak dalam usia yang masih istilahnya kalau di dunia psikologi itu masuk di dalam fase remaja awal. Remaja awal ini kan memang ingin tahunya juga besar, jenuhnya gampang, bosennya gampang, galau mood-moodnya. Nah, mood gelisah galau merana. Hari ini dia mood belajar matematika saat ini, tapi moodnya mungkin hanya bertahan 10 menit sampai 15 menit. Kemudian dia moodnya main game, nggak mood lagi pegang pelajaran. Apalagi kontrol yang terjadi dari orang tua juga kan nggak bisa kayak polisi 24 jam ngeliatin terus gitu anaknya. Apalagi guru juga kan. Nah, ini bagaimana untuk pengelolaannya sebagai orang tua ini? Saya ini harus kerja, anak saya di rumah. Masa ya iya pikiran saya harus terbagi terus gitu ya antara ngawasi anak sama urusan kerja. Nah, ini bagaimana untuk menyeimbangkan masalah ini? Nah, disinilah maka dengan pandemi yang terjadi ini itu bisa digunakan kreativitas untuk bisa agar anak ini bisa lebih satu. Dengan adanya pembelajaran di rumah pasti anak lebih dekat dengan orang tua gitu. Itu sesuatu hal yang sangat spesial gitu. Jadi itu tidak boleh dilupakan. Pada saat anak dekat dengan orang tua, kita tentunya bisa mengajari. Kita bisa mengajarkan kepada anak itu bahwa begini loh caranya mama sama papa mencari uang gitu loh. Sehingga anak akan lebih paham. Syukur-syukur bisa bantu, gitu kan. Syukur-syukur bisa bantu. Contoh yang ini bukan masalah sekolah. Misalnya seperti
seperti misalnya ada orang sakit gitu ya. Ketika masuk rumah sakit yang ada hanyalah anaknya. Pada akhirnya anak ini akan bisa bantu, meskipun tadinya dia manja seperti apa, gitu. Asalkan anak ini dianggap sebagai orang dewasa, artinya karena sudah masuk ke dalam masa apa namanya remaja ya, masa remaja awal kan. Jadi kita perlakukan dia tidak seperti anak kecil lagi. Jadi nggak dibilang misalnya Nyong, ayo belajar yuk, belajar. Kayak gitu itu kan seperti anak kecil ya. Kita kan bisa tanya gitu, pelajarannya apa hari ini, tugasnya apa yang harus dilakukan, seperti itu. Terus kemudian dari sekolah juga, sekolah itu mengirimkan setiap hari melalui WhatsApp kalau tidak salah ya, Frater, betul ya Frater ya. Jadi ada apa namanya yang belum mengirimkan tugas, Bapak yang belum mengumpulkan tugas. Jadi ada kontrol juga ya, Frater Flori ya. Nah artinya sekolah tidak melepaskan, ayo sudah kamu bikin tugas ini, enggak. Jadi sekolah ini juga memantau belajar anak. Nah, kita orang tua juga sama-sama memantau cara belajar anak, meskipun dengan cara yang revolusioner itu tadi ya, revolusioner. Harus sama-sama adaptif ya, Frater ya, antara anak dan orang tua maupun pihak sekolah ya. Karena buat anak adalah bosen juga di dalam rumah terus, tidak bisa bertemu secara langsung tatap muka dengan guru, dengan teman-temannya. Oke, untuk kesempatan ini kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin akan bisa langsung di chat di kolom chat dan nanti akan saya bacakan. Atau langsung bisa ada yang boleh tanya ya? Bisa boleh, ya? silakan. Tanpa harus ngecat gitu ya. Saya senang sekali. Kayaknya ada yang sudah mulai bertanya nih. Apabila mengalami kesulitan dalam ini, ada yang bertanya ini. Tapi tidak perlu saya jelaskan ya pertanyaan ini apa siapa yang enggak perlu lagi dibacakan lagi ya. Oke, belum ada yang bertanya. Kalau begitu ini aja, ada satu hal yang ini mungkin yang harus Bu Desi jelaskan secara istilahnya itu presisi ya, secara lugas gitu. Sebagai orang tua yang dimana saya ini juga mencari nafkah, saya juga harus bertanggung jawab mengelola keuangan ekonomi keluarga supaya aman semuanya. Tapi saya juga mengerti saya punya tanggung jawab maksimalkan kebutuhan anak saya, terutama bukan secara ekonomi saja, tetapi kebutuhan pemenuhan kasih sayangnya, pemenuhan pendampingan belajarnya. Tetapi minta maaf Bu Desi, pendidikan saya tidak terlalu maksimal. Saya bukan sarjana psikologi, saya bukan ahli ilmu psikologi, saya bukan ahli pendidikan seperti Frater Flori ya, ahli dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu guru di sini juga ahli dalam bidang pendidikan, sudah diajarkan tentang masalah pedagogik. Nah, saya ini enggak. Saya bukan bidang ilmunya seperti itu. Nah, ini bagaimana cara saya? Tips yang paling ampuh, yang paling gampang, yang bisa langsung nancep di pikiran saya untuk membantu anak saya ini paling tidak itu tahu, mengerti tanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya kalau di sekolah itu kan biasanya jam 7 ya, Frater ya. Sampai dengan jam 12 ya, Frater ya, masa sekolahnya. Nah, saya menginginkan ada disiplin seperti itu di rumah saya. Dari jam 7 sampai jam 12. Itu dia juga konsen untuk belajar. Izin Frater, saya bukan menjawab, tapi nanti mungkin Frater bisa menambahkan ya yang mungkin belum terjawab dari saya. Kalau saya ini saya menempatkan diri sebagai orang tua gitu ya. Betul. Saya menempatkan diri sebagai orang tua. Saya memang memiliki pendidikan psikolog, tapi sebagai orang tua saya banyak kurangnya dibandingkan idealnya itu loh. Iya. Cuma saya berusaha untuk menganggap anak saya adalah teman saya, mitra saya gitu. Karena orang tua dan anak dengan teman ke teman ini beda. Kalau teman ke teman itu bisa kita belainnya bisa sampai sampai sehidup semati lah. Tapi kalau sama anak enggak, melindungi kan, protecting kan. Kalau kepada teman kita akan belani gitu dalam tanda kutip gitu ya, sampai apapun
dia harus bagus, dia harus baik gitu kan. Nah, saya sendiri selalu menganggap anak saya teman, jadi artinya saya akan memastikan bahwa dia itu melakukan hal-hal yang dibutuhkan. Saya memastikan kalau dia itu ngerti, saya memastikan kalau dia itu pintar gitu. Seperti itu. Bukan hanya dalam pelajaran saja, tapi dalam skill untuk activity daily living atau kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi kuncinya adalah orang tua menempatkan posisi anak itu sebagai teman. Mitra, iya teman. Begitu Frater ya. Kalau Frater terus untuk menyadarkan si anak ini gimana Bu Desi? Saya ini terus terang aja misalnya nih, saya ini adalah pekerja yang memang mewajibkan saya bekerja di lapangan, artinya di luar rumah. Jadi biarpun sekarang ini masih masa pandemi, meskipun masih ada yang namanya work from home, tetapi jenis pekerjaan saya ini tidak memungkinkan saya handle terus dari dalam rumah. Nah, ini bagaimana Bu Desi? Sebagai orang tua ini saya bisa mengontrol gitu. Kalau saya begini, Frater, libatkan. Gitu, dilibatkan tuh entah anak ini bisa menyusun schedule-nya orang tua, kan nggak boleh terlalu banyak bepergian misalnya, atau bisa diajak hitung-hitungan, misalnya tadi juragan ayam, tadi ayamnya berapa yang terjual, tetap dilibatkan. Jadi daripada anak itu tidak ada pekerjaan di rumah, akhirnya main game, ayolah dilibatkan ke dalam pekerjaan. Kalau saya begitu, Frater, mohon izin, Frater. Baik, terima kasih Bu Desi dan Bu Silvi ya. Ini memang kita berbicara atau melihat polemik ini memang sangat luas ya untuk kita mengatasinya itu kan. Hanya saya melihatnya dari pengalaman saya pribadi selama ini dalam proses sebagai kepala sekolah, dalam proses pendampingan anak-anak kita, dan bahkan seringkali kita juga bersering dengan para orang tua, bagaimana pergulatan-pergulatan yang mereka hadapi dalam proses pendampingan dan sebagainya. Satu hal yang mungkin tadi satu yang sudah disampaikan oleh Bu Desi, bahwa kita harus menempatkan anak itu sebagai teman, sahabat, sebagai rekan itu kan. Nah, ini yang seringkali saya tekankan, bahwa dalam dunia psikologi itu, entah itu benar, nanti Bu Desi bisa meluruskan, bahwa biasanya anak perempuan itu lebih dekat dengan papa. Iya betul. Secara psikologis ya, ini yang saya dapatkan dulu, entah benar atau tidak, tapi kalau menurut saya ada benarnya. Akhirnya bertengkar sama mamanya. Kalau yang anak laki itu dekat sama mamanya. Ibu, gitu kan. Nah, saya melihat kalau secara psikologis ini justru menjadi sebuah peluang. Iya. Tinggal bagaimana kita membaca, menyadari hal itu, dan kemudian kita masuk dengan sebuah pola pendekatan yang tadi dia sebagai teman, sahabat, bukan sebagai anak tok. Kalau anak maka itu top and down itu kan. Top and down, betul. Jadi saya hanya main perintah, silahkan ikuti maunya mama, maunya papa, itu kan. Tapi kalau kita selain itu kita menempatkan dia sebagai teman, sahabat, teman curhat dan sebagainya, maka di situ akan muncul relasi yang lebih intens, lebih mendalam. Ada komunikasi yang efektif, anak bisa lebih terbuka, kita cukup menaruh kepercayaan untuk anak, kita beri tanggung jawab dan sebagainya. Dan itu justru yang saya lihat itu peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan posisi kita sebagai orang tua sebenarnya. Ya minta maaf, saya hanya berdasarkan pengalaman karena saya tidak punya anak kandung sendiri, tapi anak saya 530-an itu kan dari pengalaman-pengalaman itu. Tentu adalah sebuah spesifikasi dari seorang kepala sekolah untuk mengenal juga 530 anak itu, memang mereka akan pasti kalau lihat Frater dimanapun dia pasti akan ingat, dia pasti akan menyapa Frater. Tetapi Frater pun akan menjadi sangat bersalah apabila langsung diingat-ingat siapa ya, ini kelas berapa ya, kelas 10 ya, enggak apa-apa orang-orang 500 gitu. Tapi saya tambahkan Bu Silvi berkaitan dengan hal ini. Yang kedua itu berkaitan dengan soal sistem. Benar. Kita dalam keluarga itu juga ada sebuah organisasi. Organisasi kecil itu kan, itu sel dari organisasi itu sendiri, inti kecil tapi inti kan. Maka itu dalam hidup berkeluarga pun itu sebenarnya harus ada sistem di sana. Setuju, brother. Sistem yang harus dibangun antara orang tua dan anak. Saya ambil contoh waktu saya masih kepala sekolah di SMP AC 2 di Kebraun itu kan. Itu saya biasanya kita membiasakan anak itu untuk membuat schedule harian, jadwal harian. Nah, sehingga anak itu terlatih. Memang ini dalam dunia seminari atau di dalam biara atau misalnya kalau di pondok pesantren itu dan sebagainya itu ada, itu terstruktur. Karena justru segala hal yang baik maupun yang tidak baik itu kan berawal dari sebuah pembiasaan.
Nah, kalau sesuatu yang baik itu dibiasakan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi milik karakter dirinya itu kan. Nah, ini yang dulu kami biasakan di SMP AC2, itu kita menuntut mereka khusus kelas 9 menjelang UNAS atau UNBK, itu kita membiasakan mereka membuat jadwal harian. Sehingga orang tua mengontrol. Dan saya malam hari, saya lihat jam ini, oh ini jam belajar. Saya sengaja WA orang tuanya, ini si Alex misalnya, ini sedang buat apa Bu? Oh ini lagi main game atau lagi nonton TV. Itu loh, Bu, satu persatu oleh frater ya, di saya WhatsApp? secara tidak semuanya saja, tapi secara saya random. random itu. Oke, Nah, bagus. ini misalnya Ibu mengatakan ini lagi nonton TV, Bu, tolong dilihat jadwalnya. Karena jadwalnya kami fotokopi, satu untuk orang tua, satu untuk anak, satu untuk saya sebagai kepala sekolah, satu untuk guru BK. Kita kontrol. Jadi di situ ada komunikasi timbal balik. Dan mungkin yang ketiga itu jangan lupa bahwa nilai-nilai karakter, soal panutan, contoh, ya, contoh hidup, keteladanan hidup. Karena jujur bacaan hari ini ya, pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ya, saya setuju Tidak sekali. mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Ya. Nah, ini kadang-kadang itu juga kita sebagai orang tua, kita itu kan merupakan, kita harus mampu memanifestasikan nilai hidup. Kita menjadi tokoh panutan, contoh, gitu kan, keteladanan hidup. Nah, misalnya kita melarang anak untuk tidak boleh merokok. Tapi kalau saya sebagai orang tua, saya merokok, disaksikan oleh anak dengan alasan apapun, bahwa saya mencari uang dan sebagainya, tentu ini nilainya sangat tidak kuat. Biasanya malah anak disuruh beli rokok ya. Dan itu. Nah, mungkin contoh-contoh kecil ini kembali bahwa itu sistem itu harus dibangun, sistem kontrol. Misalnya soal jam belajar. Anak kalau tidak punya jam belajar, pernah saya tanya beberapa anak kita, kamu jam belajar di rumah jam berapa? Ada yang jam 6, ada yang jam 7, ada yang tidak tahu jam berapa gitu kan. Nah, ini kan seperti ini. Jadi kalau orang tua membangun sistem yang jelas dengan anak, kesepakati dengan anak, pasti orang tua mudah untuk mengontrol. Entah orang tua sibuk bekerja bagaimanapun, dia bisa mengontrol karena sistemnya sudah terbangun dengan baik. Misalnya soal penggunaan HP. Saat ini seringkali banyak orang tua mengeluh, orang tua sulit untuk mengendalikan penggunaan HP untuk game online lah apa segala macam. Padahal sebenarnya kan bisa dibangun sistemnya. Contoh, kita sepakat dalam keluarga, jam makan semua HP simpan. Jam doa semua HP simpan. Kita sepakat, baik orang tua maupun anak. Tapi kalau kita membuat sistem kemudian itu hanya diterapkan untuk anak dan kita orang tua tidak mengikuti itu bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi intinya sistem harus dibangun dengan kesepakatan bersama anak. Iya, mungkin baik, itu yang bisa saya tambahkan, Bu Desi. Jadi begini, Frater, mungkin new normal ini adalah suatu revolusi supaya kita semua saling melihat ke dalam gitu loh. Apakah selama ini tuh yang kita lakukan itu sudah tepat sasaran atau tidak gitu ya. Jadi ini adalah suatu masa yang sangat bagus untuk introspeksi. Apakah kita ini sudah menjalin kasih dan kedekatan kepada anak kita, kepada seluruh keluarga kita gitu. Kadang-kadang Frater, saya sebagai psikolog saya sering sekali menemukan bahwa memang ibu itu curhat ke anak perempuan, bapak curhat ke anak laki, tapi curhatnya tentang pasangannya. Jadi papamu itu loh gini, mamamu itu loh gini gitu. Jadi curhatnya itu bukan curhat yang memberikan contoh gitu kan. Nah, anak ini apa ya, baik kalau misalnya diberikan beban seperti itu ya, itu kan saya rasa itu beban gitu. Jadi curhat ya tidak sembarang curhat gitu, Frater, karena kadang-kadang itu saya menemukan banyak yang seorang istri tidak puas sama suami terus ngomong sama anaknya, papamu itu loh gini atau sebaliknya. Ya mungkin ini adalah masa tumbuhnya kesadaran dari dalam diri kita sendiri gitu ya, Frater ya. Mungkin coba mohon itu slide saya. Jadi begini, Frater, saya ingin menggarisbawahi pernyataan tadi ya. Jadi sebetulnya Frater ini sudah mulai membentuk sebuah sistem yang terpadu antara bagaimana Frater sebagai pihak sekolah bermitra dengan orang tua untuk membantu tumbuh kembangnya anak supaya lebih maksimal dalam proses belajar, betul kan? Nah, yang harus juga dipahami oleh para orang tua ini, apakah sistem ini selama ini sudah diterapkan jauh sebelum pandemi atau justru sistem ini semakin diperkuat pada saat pandemi?
Baik, Bu Silvi. Jadi memang kalau kita berbicara soal lebih spesifik tentang proses pembelajaran kita, pembelajaran online. Sebenarnya kita di sekolah kita sudah memiliki aplikasi sendiri yang sudah kita terapkan jauh sebelum pandemi COVID-19 ini. Bagus. Jadi kita dulu istilahnya dengan sister. Nah, sekarang kita dengan nama ELC atau Angelis Gustus Learning Center. Oke, Nah, bagus. sedangkan kita terpadu SD, SMP, SMA juga. Jadi SMA itu jadi FLC, langsung link ya. sedangkan SD itu XLC. Nah, kita dengan situasi sulit seperti ini, sering kali kita juga menanggapi kesulitan-kesulitan orang tua berkaitan dengan soal kuota, internet, dan sebagainya betul. itu. Kemudian kita manfaatkan ELC kita ini untuk bagaimana kita mendesain untuk meminimalisir sedemikian rupa penggunaan kuota internet. Betul. Maka ELC ini menjadi pusat atau sentral dari proses pembelajaran bagi anak-anak kita. Semua guru mereka akan mendesain media pembelajaran, kemudian itu mereka menurunkan di YouTube. Link YouTube itu kita upload ke ELC, anak mendownload tanpa menggunakan kuota internet yang besar. Oke. Jadi anak itu bisa mengulang kapan saja dan Bagus. di mana saja dia bisa mengulang. Kalau dia tidak paham, itu nanti proses pembelajaran, nanti dengan gurunya itu lewat Zoom atau nanti pembelajaran dengan apapun, media apapun, di situ mereka berinteraksi, mereka bisa menanyakan apa yang mungkin belum dia pahami, dia bisa tanyakan di situ. Atau kapanpun dia bisa lewat WA, karena kita juga ada grup orang tua maupun grup anak. Setiap kelas itu ada. Nah, itu yang sering kali kami mengharapkan supaya orang tua juga proaktif untuk berkomunikasi dengan pihak kami, tidak hanya bertanya atau berkomunikasi soal keuangannya saja, atau tapi mungkin berkaitan dengan soal kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak. Oke. Kami proaktif untuk memberikan pendampingan ataupun solusi dan sebagainya. Kita saling berbagi karena bagi kami kita ini satu kesatuan. Kita sama-sama sebagai orang tua, apapun kesulitannya, mari kita saling berkomunikasi untuk kita mencarikan solusi. Tapi kalau kita diam-diam, nanti muncul masalah dulu baru kita ungkapkan. Akhirnya kan membutuhkan energi yang lebih besar, itu kan seperti Oke, itu. mantap. Jadi saya kira saya Baiklah, kembalikan. itu adalah perpaduan antara kreativitas dan empati. Betul. Jadi Bu kita Desi, tahu. sebentar, ini ada pertanyaan dari orang tua murid nih. Ya. Bagaimana kita menghadapi anak yang sulit menerima nasihat untuk belajar sehingga kita mendapat panggilan dari guru karena tugasnya tidak beres. Nah, ini orang tua merasa malu nih. Iya, Kesannya lose control. baik. Mungkin dari dari sekolah, apakah ada sistemnya seperti itu, Frater? Kalau misalnya, saya izin menjawabnya dulu, ya. Ibu, ya di masa perubahan ini pasti ada penolakan. Karena apa? Anak itu ada di status quo gitu, sudah enak-enak ngerjakan tugas di sekolah aja, nanti di rumah tinggal main. Sekarang dia harus mengubah semuanya. Ya, Ibu perlu ya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, mendorong atau mengangkat gitu dari bawah gitu ya, mengangkat dengan mengatakan yang tenang aja, jadi Ibu tidak usah. Ini yang tanya Ibu kan ya? Iya. Ya. Yang bertanya ini kelihatannya Bapak ini. Oh, Bapak. Oh ya. Menghadapi intinya itu gimana sih ngasih tahu anak saya supaya nurut sama saya gitu. Iya, kalau saya ini diasumsikan anaknya ini bandel. Kalau saya sih ya gitu. Sesuai sama ya, karena saya orang Jawa ya, orang Surabaya asli ya, sesuai sama kata-katanya Ki Hajar Dewantara itu. Jadi ngarso sung tulodo berarti di depan memberi contoh, ing madya bangun karso, di tengah memberikan motivasi, tutwuri handayani, di belakangnya mendorong. Betul. Gitu. Jadi sekarang yang pertama ya, mohon maaf ini Pak, sebelumnya mohon maaf sekali, kita perlu introspeksi juga sebagai orang tua. Apakah kita ini kalau mengerjakan pekerjaan kantor, nantilah gampang lah, misalnya seperti itu ya. Sering sekali orang tua itu begitu, Frater. Mohon maaf, saya juga mohon maaf untuk Bapak. Nanti beres, nanti kan dikerjakan sama anak buahku, misalnya ada yang seperti itu. Atau kalau yang dosen, nanti tak suruh asistenku aja yang ngerjakan gitu. Nah, kata-kata seperti itu tidak sengaja didengar anak, itu adalah merupakan contoh. Contoh bahwa pekerjaan itu tidak perlu kita yang ngerjakan. Jadi kenapa saya repot-repot seperti itu? Kan jangan lupa anak itu melihatnya dari sisi verbalnya saja, nggak kelihatan
Prosesnya kan nggak tahu kan, cuman verbalnya aja atau Kemudian ada kata-katanya. pertanyaan lagi yang kedua dari seorang ibu ini, Ibu Imelda. Bagaimana cara menghadapi anak yang tidak sabaran? Nah, ini kan ciri khasnya remaja awal memang sukanya itu eksplorasinya tinggi tapi tidak tenang. Maksudnya tidak sabar, tidak fokus gitu ya. Mungkin yang maksudnya ini adalah tidak sabaran itu tidak fokus. Baik, mungkin seperti yang tadi, yang dari Bapak tadi, bagaimana supaya anak itu mau mengerjakan tugas atau supaya tidak sabaran, itu nanti mungkin saya sih nggak apa-apa kalau misalnya kita akan bertemu meeting secara pribadi gitu ya. Tapi karena kan gini, masalah ketidaksabaran segala itu kan harus digali. Kenapa kok tidak sabar gitu? Apakah ada tekanan atau ada permasalahan sama saudaranya, kan kita nggak tahu ya. Jadi kita ngomong di sini secara umum aja. Kalau misalnya nanti mau tanya sama saya secara pribadi, boleh lah lewat sekolah AC ini gitu. Cuman tadi apa yang bagaimana yang terakhir anak tadi? Saya tuh nggak fokus gitu loh. Tidak fokus? Tidak sabaran, tidak fokus gitu. Misalnya nih, saya bayangkan anak saya lagi mengerjakan matematika atau lagi mengerjakan bahasa Inggris gitu ya. Tugasnya, tapi dia nggak fokus, tiba-tiba dia nanti lagi main HP-nya atau puter musik gitu. Nah, saya nih yang melihat ini jadi gemes gitu loh. Baiklah Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu ya, untuk menghadapi anak yang tidak sabar, suka marah, suka membantah seperti itu, ya kita sebagai orang tua memang, karena di dalam Katolik sendiri ada kursus menjadi orang tua. Ya. Orang tua itu harus sabar. Makanya ada kursusnya gitu kan. Ada kursusnya supaya apa? Ketika kita sudah benar-benar menjadi orang tua, kita akan menjadi orang tua yang ideal. Ideal itu kurang lebihnya salah satu komponennya itu adalah sabar. Gitu. Saya tahu banyak sekali masalah yang membuat Bapak Ibu menjadi reaktif menghadapi anak. Tapi tolong segera dikuasai dirinya untuk menjadi sabar. Saya kasih tips satu hal supaya Bapak Ibu bisa tenang. Ketika Bapak Ibu melihat putranya sedang tidur, barusan tidur gitu ya, jadi jangan boleh tidur malam-malam, nanti kita ketiduran duluan daripada anak gitu ya. Kalau sudah tidur, awal tidur itu biasanya Bapak Ibu akan lihat mata anak ini akan apa ya, kalau barusan tidur itu bulu matanya itu bergerak gitu, itu tandanya dia barusan tidur gitu ya. Bapak Ibu bisa mengelus rambutnya, mencium dia dan membisikkan, nak, panggil namanya dengan lembut, katakan, aku sayang sama kamu, aku berharap supaya kamu menjadi anak yang baik, aku berharap supaya Tuhan selalu melindungi kamu. Katakanlah semua yang baik-baik, semua harapan Bapak Ibu kepada anak pada waktu dia akan tidur. Gitu. Itu akan membantu untuk mengubah. Jangan lupa perubahan itu juga sesuatu yang gradual, enggak langsung berubah. Kalau langsung berubah ya kayak ngecat aja gitu ya, kan nggak bisa. Gitu ini ya. Ada lagi pertanyaan buat Bu Desi ini. Bagaimana cara menyadarkan pasangan untuk tidak memberikan YouTube kepada anak usia dini? Anak usia dini, maksudnya mungkin ya, begini, maksudnya untuk anak SD gitu. Bukan, kadang-kadang anak PAUD. Ya. Anak PAUD, anak sebelum PAUD bahkan. Sehingga gitu. Karena dia keasikan main YouTube itu tadi, nonton YouTube itu, sehingga dia sulit tidur dan akhirnya tidak mau sekolah online. Ya. Kemudian ada lagi satu sekalian, ada nyambung. Jadi ini gara-gara kebanyakan nonton YouTube ini ceritanya, sehingga akhirnya anak jadi malas mengerjakan tugas sekolah, dan akhirnya susah bangun. Kemudian bagaimana caranya supaya anak itu, saya sebagai orang tua itu bisa ngontrol. Ini anak saya buka iPad, ini anak saya di depannya laptop, ini anak saya ngutak-ngatik ponsel, ini beneran mengerjakan tugas atau chatting-chattingan sama temennya, atau yang lebih celaka lagi, kalau di HP ini ya, di ponsel ini Bu Desi, kalau di iPad kita masih bisa mengontrol dengan ada kuncinya gitu. Tapi kalau di HP tiba-tiba dia itu kelihatan kusuk berdoa gitu ya di depannya HP. Ternyata yang dibuka itu lain, drakor, drama Korea. Terus gimana nih Bu Desi? Iya, terima kasih. Mohon izin Frater untuk menjawab. Untuk YouTube
bagi anak usia dini, terutama anak yang belum masuk sekolah, saya sendiri juga tidak setuju dengan paparan YouTube itu. Tapi begini Bu Silvi, saya lihat, saya observasi, biasanya saya lihat saudara-saudara saya, kalau misalnya anaknya teriak-teriak atau lari-lari gitu, anak kecil ini ya, sudah diam-diam, langsung ya ponselnya dikasihkan supaya anaknya diam. Jadi ponsel ini adalah sarana supaya anak itu diam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin saya untuk mengingatkan pada Bapak Ibu bahwa paparan smartphone yang terlalu berlebihan seperti YouTube, lihat YouTube terus seperti itu, apalagi di masa muda itu ya. Masa muda itu maksudnya masa prasekolah. Beraktivitas gitu loh. Pada akhirnya anak akan menjadi attention deficit atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Artinya dia akan menjadi anak yang impulsif, tidak bisa tenang, ingin selalu bergerak. Gitu. Nah, seperti itu, dan itu adalah masalah-masalah dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, masalah dalam sekolah. Anak yang attention deficit atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas itu adalah anak-anak yang nanti akan sulit untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik. Jadi Bapak Ibu perlu mulai sekarang membatasi, terutama untuk anak-anak yang usianya belum PAUD, untuk terpapar dengan layar smartphone terus-menerus, karena gambar yang bergerak dengan cepat membuat dia kan tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang lambat. Kan link nggak secepat film, nggak cepat YouTube, nggak seperti itu. Ya, itu benar-benar harus menjadi warning bagi Bapak Ibu untuk memberikan jadwal seperti yang dikatakan oleh Frater tadi. Benar. Iya. Berapa sebaiknya anak ini main atau melihat YouTube itu, dan juga jangan sampai YouTube itu menjadi alat untuk mendiamkan anak. Smartphone misalnya, anak rame, anak teriak, sudah diam, ini loh tak kasih. Itu memang revolusi zaman sekarang seperti itu, Brother. Mungkin saya menambahkan sedikit apa yang dipaparkan oleh Bu Desi. Begini, pengalaman saja yang saya temukan dalam proses pendampingan anak, apalagi usia remaja ini. Yeah. Yang saya pahami bahwa anak usia remaja itu adalah usia pencarian jati diri. Ya, kita sepakat betul ya. Sepakat. Maka dalam proses pendampingan anak usia remaja itu sebenarnya dia tidak hanya cukup dengan kata jangan dan kata tidak. Tidak cukup. Ini yang saya alami. Pengalaman. Tapi anak ini dia harus, kalau kita mengatakan bahwa ini tidak boleh atau ini jangan, alasannya apa? Dia itu butuh pengertian, pemahaman, mengapa ini tidak, mengapa ini jangan. Nah, ini yang kadang-kadang ya saya sebagai orang tua, misalnya saya dengan anak-anak di sekolah kalau tatap muka di sini, saya kadang-kadang anak yang bermasalah saya panggil dengan PK atau misalnya dengan mereka mengharap saya langsung. Setelah saya katakan, saya tanyakan, kamu apa yang kamu lakukan menurut kamu itu baik atau tidak? Dia menemukan. Kalau dia menemukan bahwa itu tidak baik, mengapa tidak baik? Tidak baiknya itu nanti dampaknya yang kena siapa saja. Nah, di situ anak itu akan dia masuk dalam sebuah perbendaharaan dirinya. Dia menemukan nilai-nilai baru. Refleksi gitu refleksi ya, dirinya. Jadi di situ anak itu akan membangun konstruksi dirinya bahwa dia tidak hanya sekedar kata jangan dan kata tidak yang kita berikan ke dia. Tapi ketika kita mengatakan itu, kita harus mengikutkan dengan apa alasannya itu kan. Betul. Nah, misalnya tadi masalah YouTube tadi, atau anak itu sejak PAUD itu kita sudah cekok dengan penggunaan HP, YouTube dan sebagainya. Oke, mungkin anak itu belum bisa memilah, berarti salah orang tua. Tapi ketika anak remaja, seringkali yang kami hadapi, banyak orang tua mengalami kesulitan karena anak itu pasang password ke HP-nya sehingga orang tua tidak bisa mengontrol isi HP-nya itu apa saja. Harus memang setuju, Frater, mohon maaf saya potong ini, harus ada komitmen pada keluarga bahwa semua orang tahu password-nya masing-masing. Betul. Jadi itu yang tadi saya katakan sistem itu. Iya, betul. Ya. Saya sama suami saya itu kita semua tahu nomor HP dan nomor PIN masing-masing. Tapi kita tidak, saya nggak sembarangan membuka dan saya nggak mau membuka
emailnya Ya. suami Jadi saya atau kelihatannya anak ada saya gitu. semacam kesepakatan. Kenapa kita Ya. harus tahu nomor PIN? Iya, Ya. Bukan setuju karena brother. kita mau kepo nih, Ya. istilahnya kepo. Jadi- Jadi anak-anak jangan sampai merasa dikepoin terus sama orang tua, kan merasa riwah juga ini, merasa nggak Bagi nyaman saya juga. semuanya itu akan menjadi mudah tergantung dari pola komunikasi pendekatan. Benar. Ya, kalau anak itu sudah care dengan orang tua, apapun dia akan terbuka kok, tidak masalah itu kan. Nah, yang kedua mungkin itu dari saya mungkin begini. Seringkali saya dengan teman-teman Bapak Ibu guru di sini saya katakan sehebat apapun teknologi, kalau teknologi itu tanpa roh, teknologi itu tidak akan bermakna bagi manusia. Setuju. Dalam arti apa? Bahwa kita manusia, dalam arti manusia jasmani dan manusia rohani. Kita harus mampu memberi roh atau spirit di balik yang duniawi itu kan. Maksudnya Teknologi gimana? itu. Maka kami seringkali kami bersharing bahwa proses metode pembelajaran kita, media pembelajaran kita sehebat apapun. Tapi kalau afeksi itu tidak terbangun, sapaan kita dan anak itu tidak terbangun dan baik, itu nonsen, itu tidak akan pernah terjadi sesuatu yang maksimal yang kita capai karena rohnya itu ada di situ. Manusianya dalam pendidikan humaniora, Iya, pendidikan humaniora itu saya alami dengan Romo-Romo Yesuit Iya. dengan pola pendidikan humanioranya bahwa manusia itu harus ditempatkan sebagai yang paling berharga dari segalanya. Segala sarana maupun fasilitas apapun, tapi manusia itu harus ditempatkan sebagai yang nomor satu. Nah, ini mungkin kami dari pihak sekolah juga kami selalu menyadari hal itu. Untuk kami selalu membangun komunikasi, membangun afeksi dengan anak dan sebagainya maupun dengan orang tua sebagai Berarti mitra ini rekan kerja. jawaban yang sekaligus bisa menjawab kegalauan orang tua tadi, Betul. mengatakan bagaimana cara saya bisa mengontrol apakah anak saya itu betulan mengerjakan Betul. tugasnya, tapi kelihatannya kusuk tapi nggak nonton drakor Ya. gitu. sebenarnya nonton drakor juga nggak apa-apa loh, nggak ada salahnya. Asalkan ya itu dilakukan dengan apa namanya sudah mengerjakan kewajibannya gitu. Nah, Jangan ini artinya gini, gimana? jangan sampai sembunyi-sembunyi lah. Bagaimana kadang-kadang memang anak itu tidak perlu dikontrol, tapi ketika kita sudah membangun suatu apa namanya sistem yang kuat di dalam keluarga itu seperti kata Frater tadi ya, kita membangun persahabatan dengan anak, kita ingin dia maju, kita ingin dia pinter, kita ingin dia tumbuh motivasinya, kan beda dengan kita nyuruh gitu kan ya. Ya itu nanti pasti nanti anak akan minta izin sendiri sama kita. Aku tak nonton drakor ya Mah ya gitu. Belajar ya kan nggak enak kan seperti itu ya. Itu anak juga ada kebutuhannya. Oke, ini yang kedua nih. Ini kan sekarang dalam masa pandemi ya, di mana segala sesuatu pembelajaran itu kan melalui IT gitu ya, buka HP terutama gitu. Nah, padahal di dalam keluarga saya nih ada pernyataan bahwa kita sudah punya komitmen tidak memegang HP jam 7 malam. Jam 7 malam itu adalah jam keluarga. Tetapi anak kemudian beralasan, loh ya gimana nih? Kok saya nggak bisa pegang HP? Padahal saya harus ngerjain PR nih. PR-nya itu harus buka HP karena dikirim ke HP. Nah ini kan jadi konflik interest nih. Konflik kepentingan nih. Nah ini kemudian menjembataninya tuh bagaimana? Nah kemudian saya ini sebagai orang tua juga bingung karena saya nggak mungkin mengatakan, waduh, stop dulu. Nanti anak akan mengatakan, loh, mami, papi ini gimana sih stop gimana nih? Saya ini harus mengerjakan tugas nih. Nah ini solusinya kemudian bagaimana nih enaknya nih, Bu Desi? Menarik ya, menarik sekali. Ini sesuatu hal yang menarik. Ya mungkin begini Bu Sylvia, kita harus memahami dulu bahwa ini adalah perubahan gitu loh. Ini adalah perubahan. Jadi tentu saja segala hal itu bisa berubah. Asalkan disertai dengan komitmen yang baik gitu. Bagi saya sih itu aja sih kalau saya. Jadi apa namanya? Ya kita sesuaikan lagi lah. Kita ini sebagaimana manusia kan punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi ya. Kita sesuaikanlah yang terbaik untuk keluarga itu pasti papa mama itu tahu sendiri lah. Jadi yang paling tadi betul. seperti yang dikatakan oleh Frater Flory ya, ada sistem, ada Ya, komunikasi. jadi mungkin ya. saya menambahkan sedikit berkaitan dengan permasalahan ini, Bu Sylvie. Jadi di satu sisi saya berterima kasih Prof. Siat karena keluarga ini sudah mulai membangun sistem. Ya.
ya. Betul, Itu luar biasa. Itu yang justru itu yang kita harapkan itu Kita kan. appreciate ya. Tapi dalam arti bahwa kita membuat sistem itu jangan sampai sistem itu menjadi sistem yang kaku. Harus ada unsur fleksibilitasnya ada di sana. Ya, iya, iya. Fleksibilitas itu bertitik tolak dari sebuah kepercayaan dan keterbukaan komunikasi antar anak dan orang tua. Itu yang tadi saya katakan, kalau itu sudah saling percaya satu sama lain, care, anak itu sudah care, maka saya kira kita fleksibel itu hal biasa. Karena begini, sistem ini pun kita lihat, anak itu jam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau kita buat Ya, betul. sistem bahwa jam keluarga itu jam 7, padahal itu adalah jam belajar efektif bagi anak, ini bagi saya perlu dievaluasi dulu. Maka itu tadi saya katakan bahwa pertama itu adalah anak itu harus dibangun afeksinya dulu. Kepercayaannya itu sudah kita miliki, maka anak pun apapun yang akan terbuka dan kita, maka komunikasi itu akan efektif. Maka tentu akan diikuti dengan fleksibilitas untuk mewadahi sistem yang kita bangun. Itu sehingga tidak menjadi sebuah sistem yang kaku, bahkan justru menekan. Itu kita menimbulkan stres baru itu kan. Itu. Iya, saya sebetulnya bersyukur sekali Iya. SMP AC ini bisa mendapatkan kepala sekolah seperti itu ya. Saya sangat salut ya. Sangat Tapi- humanis ya, tapi- sangat bijak ya, Frater Iya. nih. Iya. Kemudian ada lagi satu pertanyaan ini. Ini benar-benar sesuai tren cita-cita anak-anak muda zaman sekarang. Ini ada komplain nih dari orang tua. Apabila anak saya nilainya kurang, Frater, si anak dengan santai mengatakan, loh emang saya nanti mau jadi YouTuber kok. YouTuber masalahnya Bu Desi nggak penting nilainya harus bagus gitu. Penting. Tetap Menurut penting. persepsinya anak itu. Nah, ini bagaimana ini? Baik. Untuk supaya mengarahkan, oke, karena YouTubernya adalah profesi yang mungkin juga di masa mendatang, yang saya lihat ini ya, Frater ya, sekarang aja itu kan YouTuber itu memang menjadi ranking impian gitu, dan oleh negara juga Fasilitasi. difasilitasi dengan adanya namanya ekonomi kreatif, dan didanai loh oleh negara dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ya, untuk menjadikan ekonomi kreatif digital gitu. Jadi ini memang sebuah profesi yang bagus. Tapi kemudian ada persepsi dari anak-anak, ini persepsi anak ya, dari anaknya Frater yang 530 tadi, dari anak kelas 7 ya sampai Sampai kelas 9, itu yang mengatakan, saya mau jadi YouTuber kok memang, apa penting sih nilai itu? Nah, itu gimana ini Bu Desi? Kalau saya sendiri ya, anak saya pun juga bercita-cita jadi YouTuber sama. Tapi ya kalau saya sendiri ini jawaban secara pribadi ini Frater ya. Saya mementingkan value, saya mementingkan nilai, maksudnya mementingkan identitas diri dibandingkan dengan produk kemasan. Kita ingat namanya Ferdinand Palengka itu yang paling baru ini ya. Dia ditangkap polisi gara-gara dia itu memberikan waktu itu sumbangan gitu Idul Adha, tapi ternyata isinya sampah. Apakah itu yang diharapkan untuk bisa menaikkan ranking orang melihat kita gitu? Kita itu harus dikenal karena value, karena nilai-nilai yang kita yakini, karena kebaikan kita, karena kecerdasan kita, bukan karena hal-hal yang merugikan orang lain seperti itu kan gitu. Kita harus tahu bahwa film-film itu ada banyak, dari mulai kan YouTube itu kan awalnya dari film ya, film akhirnya jadi YouTube. Dari mulai yang film dalam tanda kutip sampah yang nggak perlu dilihat karena jelek dan pokoknya jelek pol, sampai film yang sangat indah gitu. Nah, untuk membuat suatu film, suatu pertunjukan yang indah itu diperlukan kapasitas, kecerdasan, dan lain-lain ya, keterampilan dan lain-lain seperti itu, sehingga membuat suatu hal yang beda untuk orang lain dan selalu mengutamakan kebaikan. Jadi yang penting value kita dulu gitu loh. Kita memberikan kebaikan, bukan hanya memberikan sampah seperti yang disebutkan oleh yang non sewu ini, karena sudah viral sih, saya rasa nggak apa-apa menyebutkan Palengka itu tadi. Palengka, ya. Iya. Gitu kan. Jadi intinya tuh gimana Bu Desi? Ngasih tahu ke anak nih. Misalnya nih saya nih punya anak. Anak saya tadi seperti anaknya Bu Desi nih mengatakan, anaknya Frater juga mengatakan cita-cita saya jadi YouTuber kok. Intinya penting nggak nilainya gitu. Mungkin saya menambahkan sedikit berkaitan dengan persoalan ini Bu ya. Sedikit sharing, ini pengalaman konkret yang kami alami. Anak kami di SMP AC ini ada 5 anak
yang baru tamat kemarin. Itu pas ujian, waktu itu ujian semester. Mereka sampai menjebol sistem aplikasi kita. Waduh, SMP ya? SMP. Bisa menjebol. Keren Mereka dong menjebol, sebetulnya. kemudian kita Kreativitasnya lacak, bagus, tapi kita salah lacak dengan gitu. semua staf, kita lacak dengan tim IT, kita lacak, kita temukan. Oh ternyata mereka mengaku. Kemudian kita rapat singkat, ini mereka mau diberi sanksi apa? Betul. Ya. Oke, secara aturan main sekolah kita beri sanksi. Tapi setelah itu saya berbicara dengan teman-teman staf, saya katakan saya mau ingin berbicara pribadi dengan mereka. Di situ saya mengatakan Frater mengapresiasi, hebat. Kreativitas. Pengetahuan teknologi kamu hebat. Bisa menjebol Tapi sebagai sistem. sanksinya, kamu harus membuktikan kepada Frater dan kepada keluarga besar SMP Angelus Kustos ini, silakan ada lomba yang berkaitan dengan IT, silakan kamu itu dan kamu harus juara. Kamu buktikan. Diberi tantangan. Dan selang tidak lama ada lomba di SMK Sinlui. Dan mereka ikut. Mereka sendiri mendaftarkan diri ke sana, dibantu oleh Humas, Pak Cucun. Mereka mendaftarkan diri. Dan apa yang terjadi? Mereka juara 1. Pialanya kemudian kami serahkan di dalam upacara bendera. Bisa sampai berinding loh nih. Upacara bendera, dan di situ saya hanya Keren. mau membuka mindset bahwa kita harus memilah antara kenakalan anak Dan dengan kreativitas. Kita bedakan itu. Ya, Yang kreativitas. kedua berkaitan dengan soal ini sekolah itu penting atau enggak. Nah, bagi anak itu dia melihat YouTuber itu paling hebat itu kan. Tapi perlu kita berikan pemahaman tadi, kita tidak hanya sekedar katakan jangan atau iya. Tapi kita memberikan pemahaman bahwa oke, Anda mau menjadi YouTuber, saya dukung. Saya sebagai bapak mama kami dukung. Tetapi ingat bahwa pendidikan itu adalah fondasi menuju YouTuber yang sejati. Ya. Kalau engkau menjadi YouTuber tanpa fondasi pengetahuan, maka Akhirnya saya akan jadi kira YouTuber sampah. sia-sia. Nah, itu Nanti sebenarnya. mencari sampah seperti yang disampaikan oleh Bu Desi tadi. Dan akan berurusan itu. dengan polisi. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang memang itu harus kita memberikan kepada anak-anak kita. Iya. Jadi pakai Edukasinya. bahasa-bahasa yang simpel, Betul. contoh yang konkret, Betul. tetapi langsung. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini banyak ya pertanyaannya Frater ya. Kita bersyukur ya ternyata banyak yang apa namanya? Kadang yang bikin stres guru-gurunya itu adalah slow respon. Slow. Nah, gimana nih Bu Desi? Ini sekarang gantian pertanyaan kelihatannya dari Bu Guru nih ya. Pagi Bu, maaf Bu, kadang yang bikin stres ini guru-gurunya yang slow respon. Nah, maksudnya ini orang tua memberikan sebuah istilahnya pertanyaan mungkin atau kegalauannya kepada guru. Ini kemudian dijawabnya agak Slow, lamban lambat, gitu. betul. Nah, ini bagaimana Bu? Kadang-kadang kan pengennya mau fast respon gitu, cepet gitu lah. Betul, Tapi gurunya sendiri kan tugasnya juga banyak. Betul. Ngawasin anak itu kan bukan cuma satu. Saya bayangkan 530 siswa ya. Dan sekarang tugas guru itu juga variatif. Atau mungkin Frater dulu deh yang menjelaskan. Ini karena Baik, sistem mungkin ya, nanti ini bukan mungkin Bu Desi dulu Saya mungkin saja dari ya, aspek karena kan psikologisnya. karena nanti Frater akan menjelaskan yang mekanisme yang benar. Iya. Kalau saya sih gini, saya nggak tahu maksudnya slow respon itu guru yang menjawab pertanyaannya orang tua. Iya, betul. Gitu. Maksudnya begitu. Jadi ini ada orang tua nanya ke guru, tapi gurunya tuh kayaknya lelet gitu. Iya, kalau saya sih Lama gitu, pesannya, minta maaf gitu pesannya cuma bahasanya, begini loh. Gitu. Orang tuh harus sabar ya. Jadi nggak semuanya itu bisa diberikan secara direct gitu kan. Pahala aja nanti diberikannya nanti kalau kita juga sudah meninggal gitu ya. Maksudnya sabarlah gitu kan. Nanti kan pasti akan ya ini juga berhubungan dengan sistem gitu ya. Artinya ketika kita memberikan masukan atau keluhan apapun kepada guru, yang penting kan sudah diterima gitu kan. Yang penting sudah diterima. Nah, mungkin juga untuk Frater, mungkin saya menyarankan saja nih Frater, mungkin ada sesi untuk konseling yang seperti ini, atau mungkin orang tua bisa memberikan secara melalui WhatsApp gitu ya, terus dikompilasi lah, terus kemudian dijadikan suatu pengumuman atau edaran atau bagaimana seperti itu, Frater. Itu untuk mempercepat saja, mempercepat. Dan kalau misalnya ada satu orang tua yang tanya, bukan berarti yang lain nggak merasakan hal itu. Mungkin juga yang lain juga merasakan hal itu, tapi nggak tanya. Nah, kalau misalnya
frater dari sekolah ini bisa memberikan semacam edaran atau semacam pengumuman atau apa yang berkaitan dengan apa namanya yang dirasakan oleh orang tua, saya rasa itu juga Akan merupakan lebih suatu efektif, sistem ya. yang Betul. efektif Betul. gitu. Baik, terima kasih Silakan. Bunda. Ada Baik ini, Bu bagaimana Silvi dengan dan sistem? Bunda Desi, terima kasih banyak berkaitan dengan pertanyaan ini. Pertama-tama saya atas nama teman-teman Bapak Ibu guru dan juga keluarga besar SMA Angelus Kustos ini sebagai keluarga kedua bagi anak-anak kita, kami mohon maaf bila selama ini mungkin kami kurang respon atau mungkin agak lalat lelet itu kan, bukan lalat tapi lelet itu kan ya, slow itu kan. Begini Bapak Ibu, kami minta maaf dan kami juga mohon pengertian dari Bapak Ibu orang tua wali murid juga, bahwa mungkin pertanyaan itu tidak mungkin otomatis langsung dijawab karena Bapak Ibu guru juga begitu banyak tugas yang mereka harus kerjakan dan sebagainya. Yang kedua, mereka juga harus memilah pertanyaan ini harus dijawab di mana itu kan. Maka kadang-kadang kami perlu ada koordinasi, ada diskusi di antara kami, ini harus memberi jawaban seperti apa, apakah memang ini wilayahnya kami harus memberi jawaban, atau mungkin teman-teman staf, atau mungkin frater kepala sekolah harus memberi jawaban dan sebagainya. Sehingga dalam arti bahwa bukan kami mau mengabaikan pertanyaan, tidak. Tapi supaya jawaban yang kita berikan itu sungguh-sungguh memberikan solusi. Bukan justru menambah persoalan gitu loh. Nah ini yang mungkin kadang-kadang kami mohon maaf, mungkin kami agak lambat dalam hal seperti ini. Tapi ini pengalaman saja, seringkali ada yang langsung ke sekolah misalnya. Sudah kita langsung kita diskusi, kita ngobrol, ya bahkan ya pulang dengan happy lah itu kan. Minimal kita sebagai satu keluarga, sebagai saudara, kita sama-sama sebagai orang tua, apapun solusi persoalannya itu loh. Jadi mari kita saling terbuka. Ini contoh misalnya kemarin kami keluarkan surat edaran soal PTS nanti. Surat secara lembaga memang kita mengatakan wajib lunas keuangan semua itu. Oh, banyak yang naik hitam itu kan. Ada yang telepon, ada yang WA, ngamuk-ngamuk begini. Saya katakan ke Bapak Ibu wali kelas, saya katakan silahkan diundang ke sekolah, nanti bertemu dengan frater gitu kan. Karena kita butuh saling mendengarkan. Ya, betul. Kita siap mendengarkan kok apapun persoalannya. Karena mitra itu ya. karena kita ini sama-sama orang tua. Betul, Karena mitra. seringkali saya tegaskan kepada orang tua, pertemuan orang tua, urusan uang adalah urusan kita sesama orang tua. Maka kita berbagi tugas. Tugas anak itu apa, tugas orang tua Bapak Ibu di rumah apa, tugas kami orang tua kedua di sekolah apa. Kita berbagi tugas. Nah kalau kita berbicara soal uang itu urusan orang tua. Dengan kami orang tua kedua. Sehingga jangan sampai mempengaruhi psikis anak itu kan. Anak tugasnya belajar. Kita motivasi mereka belajar itu kan. Itu aja sih prinsipnya. Karena bagi saya bagaimana kita membangun komunikasi yang efektif di antara kita sebagai orang tua. Bukan untuk saling menghakimi, saling mempersalahkan dan sebagainya, tapi mari kita bangun komunikasi yang intens sebagai orang tua sehingga anak-anak kita itu melihat itu ternyata orang tua kami itu bagus ya, mereka bisa ada kesulitan, mereka bisa bekerja sama, komunikasi, mereka mencarikan solusi untuk kami dan sebagainya. Nah saya kira itu kan jauh lebih kondusif dan anak-anak kita itu kita akan memberikan suatu pembelajaran hidup yang sangat positif bagi mereka untuk menata masa depan mereka. Saya sampai merinding ini, frater. Terima kasih. Saya sampai merinding. Ini jadi sebuah pagi ini sampai menjelang siang ya, udah setengah 11 ini adalah satu sesi yang menurut saya holistik banget gitu, lengkap banget. Jadi orang tua bisa lega, mengeluarkan semuanya tanpa merasa malu atau merasa cemas. Kemudian ini Bu Desi ada yang bertanya, tolong bagi dong nomor kontaknya karena mau kontak. Nah ini gimana nih jawaban Bu Desi? Ya nanti karena saya sudah mengkomitmenkan diri untuk menjadi bersaudara untuk jadi bagian dari Angelus Kustos ini, ya. Jadi nanti mohon silahkan nanti dengan staf dari Angelus Kustos sendiri nanti saya akan datang. Gitu. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu orang tua wali murid, terima kasih untuk perhatiannya dan memang untuk harapan-harapannya untuk ke depan diskusi kita tidak berakhir di hari ini, tapi Ibu Desi sudah komitmenkan bahwa beliau bagian dari keluarga besar kita. Maka nanti ke depan kita akan bangun sistem untuk nanti bisa kita meminta bantuan untuk bisa membantu kita dalam proses pendampingan ke depan. Dan saya kira Ibu sudah menyediakan diri, komitmenkan itu untuk kita bersama-sama ke depan sebagai satu keluarga. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Silvi. Iya.
Jadi sebagai akhir dari pertemuan kita ini, yang paling utama, yang paling utama adalah kita memandang anak itu bukan sebagai hak milik ya, Frater ya. Dari tadi itu yang saya benang merah yang saya kuatkan itu adalah anak itu bukan sebagai hak milik, anak itu bukan sebagai harta karun saja. Tetapi anak itu adalah titipan dari Tuhan kepada kita. Titipan itu artinya bagaimana kita bisa menghargai anak kita sebagai seorang individu yang punya ide, punya keinginan, tetapi bagaimana orang tua itu menjadi fasilitator, bukan menjadi diktator. Demikian ya. Bisa ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Silvi dan Bu Desi. Nanti mungkin bisa sebagai kesimpulan akhir dari webinar kita. Bapak Ibu, para orang tua murid yang terkasih, ya kita sama-sama sebagai orang tua. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Silvi bahwa orang tua saya dulu sudah almarhum. Dia pernah mengatakan begini, ketika saya memilih untuk masuk menjadi seorang frater. Awalnya dia tidak setuju. Dia mati-matian tidak memberikan rekomendasi. Dia butuh huruf, memang tidak bersekolah. Dan saya masuk biara itu berkat novena sampai 2 kali itu baru mendapat restu dari orang tua. Dan jawaban yang diberikan oleh bapak saya, bapak angkat saya, sudah almarhum, dia mengatakan begini, kami hanya memiliki badanmu, tapi jiwamu itu adalah milik Tuhan. Maka kami tidak akan pernah mempertahankan badanmu kalau Tuhan itu menghendaki jiwamu untuk mau mengikuti dia. Benar. Dan ini jawaban seorang buta huruf yang kemudian saya ambil kesimpulan, ini jawaban dari doa novena saya. Dalam arti begini Bapak Ibu, kita tadi berdiskusi banyak hal tentang bagaimana proses pendampingan, dinamika proses pendampingan anak-anak kita. Ada suka dan duka dan sebagainya. Tapi satu hal yang mau saya tekankan, bertitik tolak dari spiritualitas hati tadi. Saya mau tekankan untuk memahkotai semua diskusi kita pagi ini bahwa saya menganalogikan anak-anak kita itu seperti HP. Entah itu Samsung, entah itu Ericsson, entah itu apapun mereknya. HP itu kita hanya bisa mampu untuk mengganti casingnya. Hari ini saya mau warna apapun, hari ini pun saya mau bisa ganti hari ini. Tapi ketika itu yang rusak IC-nya, mesinnya, maka tidak mungkin. Saya Frater Flori tidak akan pernah mampu untuk mengganti IC-nya. Maka saya harus kembalikan ke pabriknya atau ke tempat yang memang itu wilayahnya dia yang memang kompeten untuk menggantikan itu. Sama dengan anak manusia. Jangan sampai kita terlalu ego untuk mengabaikan Tuhan sebagai pemberi hidup yang memberikan titipan jiwa itu untuk kita sebagai orang tua. Maka selalu saya tekankan dalam pembinaan apapun, selalu saya tekankan, apakah Bapak Ibu selalu mendoakan anak Bapak Ibu? Itu yang penting ya. Contoh kecil saja, pagi ketika anak pamit mau berangkat sekolah. Benar. Kalau yang Katolik biasanya cium tangan atau biasanya berikan tanda salib di dahi atau cium kening. Ini afeksi dan itu akan menjadi alat kontrol secara afeksi, secara psikologis sepanjang hari. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu yang salah pasti ada yang kontrol di sini. Sering kali saya katakan filter manusia itu ada di hatinya. Dan itulah spiritualitas hati sesungguhnya ada di situ. Nah, kita apapun latar belakang agama kita, saya tidak mempersoalkan itu. Karena semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan dan kebenaran. Yang hakikatnya bersumber dari Allah yang satu dan sama. Kita sebagai orang tua, kita adalah manifestasi dari Allah. Apakah kita menempatkan anak ini sebagai harta karunia Tuhan yang dititipkan kepada kita? Atau justru kita menjadikan dia sebagai investasi kita? Seringkali bahasa yang saya tidak terima dari orang tua, bahwa anakku adalah investasiku. Saya tidak setuju. Anak itu bukan benda, anak itu bukan barang, anak itu bukan uang. Anak itu bukan bangunan, tidak. Anak itu adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Maka jangan lupa Bapak Ibu, kesimpulan saya, apapun persoalan, apapun kondisi anak kita, solusi terakhir adalah kita selalu mempersembahkan anak kita kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup itu sendiri. Karena dialah yang akan mengatur interioritas hidup anak itu sendiri. Kita hanya melengkapi, dia butuh HP, kita beli motor, beli mobil dan sebagainya. Ya. Tapi hatinya kita tidak akan pernah menggantikan. Ya. Pertemuan kali lalu dan orang tua saya katakan, pendidikan formal sebenarnya tidak dibutuhkan lagi sekarang.
Mbah Google bisa menjawab semuanya. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu orang tua siapapun, bahwa Mbah Google tidak akan pernah menjawab kebutuhan hati nurani anak. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sekian dan terima kasih. Silakan closing statementnya Bu Desi. Baik, Sebagai terima orang kasih. tua ini ya. Ini iya. Bapak Ibu, setiap hari adalah pagi gitu ya. Kita kalau pagi itu kita bangun dengan perasaan segar, kita tidak kelelahan, kita itu siap menyambut hari yang baru. Bapak Ibu, untuk akhir dari pertemuan ini, perkenankan saya untuk membacakan embun pagi kali ini. Di saat seorang anak mulai tumbuh, maka begitu juga orang tua. Di saat kita mendidik dan mengawasi buah hati kita tumbuh dan berkembang, mereka pun mengawasi kita agar tetap menjadi teladan. Kita tidak akan bisa mengubah diri anak kita, kecuali kita mengubah diri kita. Saat kita mampu memancarkan cahaya, mereka pun akan terselimuti oleh sinarnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih pada frater, pada seluruh guru Angelus Kustos, bahwa saya diberikan kesempatan, diberikan izin untuk bisa bersama-sama dalam sesi webinar ini. Semoga saya tidak mengecewakan, dan seperti tadi Bu Silvi, apapun yang apa misalnya ada orang tua yang ingin bertemu dengan psikolog atau apa, saya dengan senang hati akan datang untuk kesini. Terima kasih. Ada satu ini frater, ini masukan ini karena nih kelihatannya orang tuanya ini mendesak untuk saya bacakan. Baik. Diminta tolong frater untuk para guru kalau memberikan tugas itu tidak bukan batasnya itu mepet gitu, ada limit time. Terus tidak langsung potong poin gitu kalau terlambat. Jadi ada istilahnya itu pembicaraan. Memang saya paham ini karena saya juga dosen ya, frater ya. Kita mendidik anak untuk disiplin. Tetapi kadang kita orang tua punya kerepotan mungkin ya, melihat ya mungkin karena saya tidak tahu ada satu lain hal, mereka menerima tugas itu sudah ada limit time-nya, ada tenggat waktunya, sehingga anak panik nih. Saya bayangkan anak umur ya 12 sampai 15 tahun ini kan gampang panik juga gitu. Aduh nih gimana nih ngumpulin tugasnya ini. Enggak apa-apa, panik kan sementara. Nanti dengan manajemen yang baik, nanti akhirnya akan bisa jalan dengan baik kok gitu. Potong poin langsung gitu. Nah, ini bisa minta tolong frater sebagai kepala sekolah ini karena message ini penting banget. Ini dia sudah minta tolong ada apa ya istilahnya pengertian begitu loh, tidak langsung potong poin yang akhirnya berdampak dengan masalah nilai gitu. Baik, terima kasih Bu Silvi, terima kasih Bapak Ibu yang saya kira itu masukan yang sangat positif bagi kami. Dan kami mengharapkan mungkin untuk ke depan mungkin kita lebih efektifkan komunikasi antara Bapak Ibu dengan wali kelas, karena bagi kami di SMP Angelus Kustos wali kelas adalah orang tua terdekat dan yang pertama. Sehingga monggo bisa didiskusikan, kalau tidak dengan guru mapelnya tapi mungkin dengan wali kelas, atau mungkin nanti dengan wali kelas kami akan komunikasikan dengan guru BK. Kita selalu berkomunikasi kok. Jadi kita koordinasikan dengan enak, dan kami sangat berterima kasih atas masukan-masukannya, dan kami mengharapkan ke depan justru komunikasi seperti ini yang kita harapkan. Sehingga anak-anak kita itu tidak menjadi korban, dalam arti karena tidak ada komunikasi di antara kita. Karena tentu kita membangun sebuah sistem, ada tujuan nilai yang mau dicapai, tetapi tentu ada fleksibilitasnya di sana. Ya, jadi yang penting kita komunikasi lah di antara kita. Jadi terima kasih. Para ibu, bapak ya, kalau berkaitan tentang masalah memotong poin tadi, supaya anaknya juga tidak merasa kecemasan ya. Jadi ini sudah dijanjikan oleh kepala sekolahnya sendiri, ada diskusi gitu ya. Diskusi yang istilahnya mencari solusi gitu antara guru mata pelajaran, guru wali kelasnya, dengan guru BK-nya, karena semuanya adalah orang tua.
para anak itu juga ya. Jadi orang tua itu bukan cuma orang tua biologis, tapi tentunya juga orang tua di sekolah. Oke? Terima kasih. Ayo mungkin tayangan tadi, PowerPoint tadi bisa diunduh, mungkin bisa dibantu ya Bapak Ibu ya. Baik Bunda, nanti Ya, akan kemudian ini ada satu lagi pertanyaan, apakah memang ini disiarkan secara live nanti di YouTube? Karena tadi ada orang tua yang bilang saya tidak terlalu bisa konsentrasi ikut gitu. nanti akan kita sharekan YouTube-nya nanti. link Jadi YouTube-nya bisa nanti. diulang gitu Ya, ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih buat moderator dan para narasumber. Ya. Selamat pagi Romo, Suster, Frater, dan Ibu Bapak orang tua atau wali murid dari siswa-siswi kita SMP Katolik Angelus Kustos Surabaya. Sangat menarik sekali pemaparan penyampaian materi dari para narasumber. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri webinar kita hari ini. Terima kasih buat para narasumber, buat moderator, Ibu Silvi, Ibu Desi, Frater Flori yang sudah memberikan pencerahan kita pada webinar hari ini. Terima kasih buat para orang tua, para wali yang sudah setia mengikuti webinar kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Nanti kita akan inventarisir pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita akan menjawabnya di lain waktu. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, webinar kita hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Mohon bantuan kepada Bapak Tridu Yunani SS MPhil untuk memimpinnya. Dipersilakan untuk Pak Tridu. Frater, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Kita serahkan seluruh rangkaian acara hari ini dan segala hal yang berkaitan dengan hidup kita di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Allah. Engkau sungguh baik hati. Engkau telah memberkati dan menyertai kegiatan webinar parenting untuk pagi hari ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kami terima hari ini sungguh menambah wawasan kami, memberikan kami semangat juang, dan juga senantiasa Roh-Mu yang kudus menuntun hidup kami. Terlebih kami sebagai orang tua, dapat menjadi teladan yang baik dalam mendampingi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang telah Engkau percayakan kepada kami. Sudilah Engkau senantiasa memberkatinya, memberikan mereka rahmat kesehatan dan kecerdasan dari hari ke hari, sehingga mereka mampu mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik untuk kehidupan mendatang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, semoga hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Angelus Kustos, lindungilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Tridu Yunani SS MPhil yang sudah menutup webinar kita pada hari ini dengan doa. Frater, Romo, Suster, Bapak, Ibu, demikian webinar yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di webinar berikutnya atau kesempatan berikutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.